Tapi ya gimana ya, soalnya gue sebagai anak DRT tuh ada dorongan tersendiri gitu kan, masuk ke sekre gitu. Oh, jiwanya Niko tuh emang rela membantu buat bersih-bersih pertama kali. Halo guys, selamat datang di Podcast Sejahtera episode kedua. Nah, kenalin nih, aku Reiner dan aku Julita dan kami berdua dari Artemis 19. iya, bener banget nih. Nah, 30 menit ke depan kita bakal nemenin kalian di Podcast Sejahtera episode kedua ini nih. Nah, kita mau bahas apa lagi nih Jul di podcast episode kedua ini? Episode kedua kali ini hampir sama seperti episode 1. Kita bakalan kedatangan guest star lagi nih yang keren dan kece nih. Kira-kira siapa ya? Ya, teman-teman yang dengerin tuh pasti penasaran kan, guest star lagi, siapa nih? Nah, pastinya orangnya keren banget, makanya teman-teman stay tune ya, didengerin, jangan dipotong-potong, jangan di-skip-skip. Nah, nanti juga bakal ada tips and tricks, dan juga ada rekomendasi-rekomendasi film nih, yang bakal kita kasih ke kalian yang lagi dengerin. Selanjutnya juga kita bakal, yang paling terakhir, bakal ngumumin pemenang fun quiz episode 1 dan juga bakal ada info beasiswa yang cocok banget atau bisa kalian daftarin karena mungkin mau bantu orang tua atau penangguhan KT-nya yang kemarin ditolak nih sama ITB. Wih, mantep banget sih. Tapi bentar dulu nih Jul, sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol santuy sama guest star kita, boleh nih, kita kayaknya kemarin kemasukan salam lagi nih Jul. Boleh nih kita bacain dulu kali ya. Wah, ada salam lagi ternyata. Aku pikir cuma buat episode 1 aja. Ternyata di episode 2 ini salam yang masuk lebih banyak nggak sih, Rey? Oke, langsung aja kita bacain salam yang pertama. Ada dari siapa nih, Rey? Nah, yang pertama tuh sebenarnya anon. Cuman kayaknya dia mengistilahkan diri dengan namanya Cantik. Katanya, dari Cantik buat Prio katanya. Salam buat Prio dong, yang kalau nyanyi suaranya bagus banget. Aku ngefans, kalau boleh nanti buat cover. Aku mau banget dengerinnya. Wih, ditunggu ya Prio, cover lagunya. Nanti kita dengerin bareng-bareng nih. Selanjutnya ada dari siapa nih, Jul? Sebentar, sebelum lanjut, aku kayaknya pernah denger nih salam ini tuh pas kita dilantik jadi HMS nggak sih? Kalau kamu inget sih, Ray, aku inget banget soalnya ini kayak ibaratnya tuh si Prio ini dikejar-kejar terus nih buat cover lagu karena mungkin suaranya terlalu bagus gitu kan, pengen didengar. Aku langsung aja nih bacain yang selanjutnya ini dari Anon juga, tapi menginisialkan dirinya menjadi Kepusingan. Katanya dari Kepusingan buat Gaby, yang bilang semangat ya udah naik jabatan jadi ibu ketua kelas. Wah, buat Gaby selamat ya udah jadi ketua kelas. Lanjut dari siapa nih, Rey? Wih, selamat ya buat Gaby sebelumnya. Jangan galak-galak jadi ketua kelas. Nah, yang selanjutnya tuh ada juga nih dari Anon lagi. Kenapa ya banyak yang suka nganonin diri buat ngasih salam, padahal mah langsung aja gitu kan ke orangnya gitu. Dari gua. Nah, yang ketiga tuh katanya dari Anon buat Kak Utama. Katanya, semangat PTSM-nya ya. Jangan mikir belajar mulu. Cari cewek jangan lupa juga. Nah, ini yang ngasih salamnya udah punya cewek belum? Ngasih salam kayak gini. Gimana nih, Jul? Atau enggak nih, Rey, sebenarnya tuh ini cewek, tapi kayak kode-kode gitu ke Kak Utama. Kayak cari cewek ya, sebenarnya tuh ya lu lihat gue dong gitu. mungkin. Bisa. Aku lanjut ya. Lanjut dari Anon lagi buat Ipul. Katanya, Pul, lu jangan tidur mulu dong, malam tidur, siang tidur, di telepon gak diangkat gara-gara ketiduran. Kalau ketemu lu harus ramal gua ya Pul, awas aja lo, katanya gitu. Wah, si Ipul ini ternyata tukang ramal ya, sampai dikejar gitu buat ngeramal. Emang mau ngeramal apa nih si Anon sebenarnya? Jodoh apa? Oke, lanjut. Lanjut nih, ada lagi, kenapa anonim semua ya? Dari anonim katanya, buat Ricky, Kevin, dan Ojan, Artemis 19, katanya, makasih udah mau nerima aku jadi teman kalian ya guys, semangat selalu di sipilnya. Wih, keren banget nih. Kayaknya buat Ricky, Kevin, dan Ojan, kayaknya tahu deh dia orangnya siapa nih Anon ya. Ya nggak bener gak Jo? Ya, aku yakin dia tahu sih pasti. Ya, temennya lah ya yang merasa temennya. Lanjut, paling terakhir banget ini salam spesial sih menurut aku ini. Dari Kak Alif Lukman Kahwi. Wah, siapa nih yang nggak tahu Kak Alif ya? Katanya, ya ini buat seluruh masa HMS. Bilang,
Semangat nomor 1 untuk Bos Budi semua. Semoga dilancarkan segala urusannya. Mari sama-sama bawa HMS ITB menjadi lebih baik. Ijo katanya. Wah, udah semangat banget nih kita dari awal podcast ini udah disemangatin sama Kak Alif. Berarti kita sebagai Mas HMS juga nih Ray harus lebih semangat juga nih dalam podcast kali ini. Tapi sayangnya segitu aja. Salam-salam, sebenarnya ada banyak banget salamnya, tapi karena nggak bisa kita sebutin semuanya, jadi kita pilih-pilih, dan itu yang dapat. Gimana nih, teman-teman ada yang dapat salam nggak? Atau ya kayak aku dan Ray sih nggak dapat. Gimana nih Ray? Iya nih, sedih banget. Masa buat Julieta dan Rainer gak ada salam nih teman-teman? Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi tenang sih, buat kayak aku dan Ray gitu, nggak dapet salam, tapi acara selanjutnya itu bakal lebih seru sih daripada titip-titip salam. Jadi harus stay tune. Sebenarnya kita mau ada apa nih selanjutnya? Ya bener banget nih, kita udah spill tadi di awal bahwa ada guest star gitu kan, ada yang mau datang nih ke podcast kita. Ya udah deh, kalau kalian yang lagi dengerin kan pasti penasaran banget nih. Ya udah kita panggil aja nih. Ada siapa, Jul? Ada Nico dan Angel dari Artemis 19. Yeay! Wey. Tepuk tangan dulu, Ray. Halo Nico, halo Angel. Waduh. Halo Nico, Angel. Halo Joy. Halo, apa kabar nih teman-teman? Sehat gak Nico dan Angel? Alhamdulillah. Baik. Kalian gimana nih, Jo, Ray? Baik Kalau lah, baik aku, kita. ya baik juga lah, alhamdulillah. Tetap di rumah aja sih. Iya, benar-benar. Ya udah nih, boleh buat Nico dan Angel memperkenalkan diri dulu, boleh sekalian promote IG atau gimana? Siapa tahu ada yang suka kan bisa nge-stalk. Boleh nih langsung perkenalan. Boleh. Angel dulu. Oke, Angel dulu deh. Halo semuanya, kenalin aku Angel, Artemis 081. IG, ya nggak usah lah ya, Ray. Aduh, malu. Nico aja langsung. Oke, jadi kenalin semua, nama gue Nico, Artemis 121. Wih, mantap banget nih. Karena kita udah kedatangan tamu sih, Ray, berarti kan ada yang pengen ditanyakan gitu untuk melepas rasa penasarannya kan. Kalau dari aku sendiri sebenarnya udah kepo banget gitu. Sebenarnya kenapa gitu kan Nico sama Angel tuh diundang? Emang sebenarnya Nico sama Angel ini tuh siapa sih di HMS? Kesibukannya tuh apa? Dan atau posisinya gitu di HMS tuh jadi apa? Gimana Siapa nih? dulu nih? Boleh Nico atau Angel duluan deh. Boleh. Untuk apa posisi di HMS ya? Sebenarnya mungkin aku sama Nico tuh sama ya. Anggota biasa HMS yang gak Bener. Cuman, Kan semuanya sama gitu kan. Cuman di sini kesibukan paling kita jadi anggota BPA yang lumayan ya jadwalnya rada padat gitu di HMS ini. Itu aja sih paling. Sama mungkin gue diamanahkan juga buat jadi Korlas kelas 4. Oh. Itu sih. Cuman Nico ini sangat aktif banget, guys. Sibuk Hidup banget ya kelas 4 ternyata. Biasa. Sibuk banget, bener. Hidup kelas 4. Nggak sibuk tuh, no life. Oh, berarti kalau BPA udah dilantik dong ya Senin kemarin. Wih, mantep banget gak sih? Gimana tuh rasanya tuh? Alhamdulillah. Seneng banget sih pastinya, bersyukur banget. Karena kayak itu kan oprek gitu kan, dan itu kita yang mau. Dan di saat dipilih, makasih juga sih buat teman-teman Artemis yang udah mempercayakan kita buat jadi perwakilan di BPA ini. Intinya seneng dan bersyukur banget bisa jadi bagian di BPA ini. Mantap banget nih. Aku dan bersama Artemis lainnya, aku mewakilkan Artemis lainnya bilang sama-sama deh buat kalian berdua ya. Oke. Apa nih Jul? Ada yang mau dikepoin lagi nggak nih Jul dari guest star kita ini? Kamu gantian deh yang nanya. Oh ya udah, aku dulu lah ya. Kalau aku mau nanya sih sebenarnya, kalau udah kan kalian tuh udah 1 semester ya di HMS sama kayak aku dan Julita. Perasaan kalian tuh gimana sih di HMS tuh, kayak misalnya, wih senang banget nih, gue punya himpunan nih, keren gitu, atau gimana nih teman-teman? Kalau gue sendiri sih gue gimana ya? Gue sih seneng sih. Ya siapa sih yang gak seneng kan masuk himpunan gitu kan. Cuman yang gue senengin dari HMS itu kenapa
orang-orang itu asik-asik semua, terus kayak ngedukung lu gitu buat jadi berkembang lah istilahnya kan. Terus kayak ya gitu deh pokoknya. Majel, menurut lu gimana? Benar banget, setuju banget sama Niko sih. Semenjak sebenarnya dari dulu pasti kan waktu dari TPB pas masuk ke sipil gitu ya, pasti ada ya terlintas pikiran kayak pengen banget berhimpun gitu nggak sih? Ya nggak sih kalian? Betul. Iya. Pengen banget Betul. berhimpun Sama-sama. kayak keren gitu kan. Dan setelah masuk HMS itu beneran berasa dan beneran seneng gitu, enjoy banget ngejalaninnya. Jadi kayak bisa mengisi waktu-waktu yang luang jadi lebih produktif gitu kan. Di HMS banyak kegiatan dan segala macam. Informasi yang didapat juga banyak banget nggak sih, Nik? Di HMS ini. Bener. Apalagi Belajar. gue tuh pas TPB tuh gue GNU non-unit gue. Iya, jadi gue gabut banget gitu kan. Kalau nggak bisa, gue belajar tuh cuman misalnya kalau ada kuis pun jarang banget gitu kan. Paling UTS, UAS. Kalau nggak gue gabut gitu, kayak sama temen-temen nongkrong doang. Kalau gini kan gue lumayan lah ada kerjaan gitu kan, gawean di kayak nggak kayak orang-orang aneh lah, diem-diem doang aja. Lumayan ada gawean. Dan gaweannya kayak sefrekuensi sama kita gitu nggak sih, Nik? Mungkin karena Benar. latar belakangnya sama kali ya, sama-sama teknik sipil, jadi bisa lebih nyambung gitu. Dan lebih enjoy asik juga. ngejalaninnya. Mantap banget sih emang kalian berdua, Niko sama Angel. Ada apa lagi nih? Kamu masih kepo nggak nih, Jul? Kepo. Masih kepo sih. Karena ya mungkin walaupun seangkatan gitu kan, ya walaupun belum lama juga sih sebenarnya jadi anggota HMS, ada nggak sih nih hal yang paling berkesan gitu pas udah jadi anggota HMS ini? Ada nggak? Ada, gue ada. Boleh Niko dulu deh. Itu pas apa sih namanya itu? Lantik. Kalau soalnya kan kita online ya, online kita tuh belum pernah ngerasain HMS secara langsung gitu. Maksudnya yang kita rasain tuh dari yang benar-benar kerasa HMS tuh paling cuma lantik doang kan, kayak benar-benar disambut, kerasa banget diapresiasi sama anggota-anggota HMS lainnya ya, bos bis HMS lainnya gitu kan. Nah, jadi kok selama ini yang paling berkesan buat gue tuh pas lantik sih. Sama sih. Benar sih, aku setuju juga sama Niko sih. Pas lantik itu kayak ngerasa punya keluarga baru. Kayak kita benar-benar diapresiasi, dihargain banget masuk di HMS ini. Kayak benar-benar kekeluargaannya tuh berasa gitu pas lantik. Sama selama perjalanan Katpas juga sih. Hal-hal yang apa ya, selama ngejalaninnya tuh banyak banget hal-hal yang bisa diambil dan buat pembelajarannya nggak sih, Nik? Benar. Jadi kayak semua pembelajarannya tuh benar-benar kepake buat nanti ke depannya gitu. Nggak cuman pas Katpas doang gitu. Iya. Aku setuju sih sama jawaban Niko dan Angel, terutama pelantikan gitu kan, dimana kita sebenarnya walaupun pengen banget offline gitu di lantiknya ngerasain gimana sih rasanya, tapi ya mau gimana lagi kita online, tapi sebenarnya itu tuh nggak ngurangin dari segi ya meriahnya gitu kan, kita tetap ngerasain itu tetap dilantik juga. Terus juga ketika Katpas juga menurut aku yang paling berkesan itu ketika kita bikin infografis bareng-bareng teman-teman mentoring, itu kayak bagi-bagi, walaupun bagi-bagi tugas tapi kayak ya melatih koordinasi kita. Aku setuju banget. Mau nanya nih buat Niko sama Angel, apa sih sebenarnya yang paling banget kalian rasain sebagai anak HMS tuh pas kuliah offline? Soalnya kan kita kuliah online terus ya dari semenjak masuk HMS. Nah, apa sih kayak mau ngapain aja gitu di offline? Apa yang pengen kalian rasain gitu? Apa kayak budayanya kah? Atau kayak rasa pengen diapresiasinya kah gitu? Gimana nih? Sokyo. Sejujurnya, kalau gue nggak tahu banyak sih ya. Karena kan offline juga nggak tahu ya biasanya kayak gimana. Cuman kalau dari yang pengen banget sih, pengen ngerasain kayak semua hal yang dilakuin di online gitu. Kayak mulai dari rapat-rapatnya, ngejalanin acaranya, terus sekedar ngerasain kelasnya pas duduk di kuliah dan segala macam, ketemu dosen. Pokoknya semua yang dilakuin di online pengen bisa sih ngerasain di offline nanti. Cuman yang banget pengen mungkin itu sih budayanya yang kayak wisuda dan lain-lainnya. Benar. Sama gue mau nambahin, gue sebagai anak DRT nih, Departemen Rumah Tangga kan ngurusin sekre ya. Jadi kalau offline tuh menurut gue ya, benar-benar jiwanya dari HMS tuh benar-benar di sekre. Jadi kayak semua
anak-anak HMS kan ngumpul di situ, lu bener-bener ngerasain gimana sih jadi anak HMS yang sebenarnya gitu, gak cuma pas online kan lu nggak bisa ketemu siapa-siapa gitu, jadi kayak lu ya kerasa bener-bener HMS-nya tuh pas lu di sekre gitu sama anggota-anggota lainnya, bos-bis lainnya. Bener sih, kan sekre kayak ibaratnya rumah gitu nggak sih nih, yang buat Iya. pulang kalau Bener. gabut, ngumpul sama yang lain. Kalau sekarang kan kayak nggak ada sekre, kalau masuk Zoom aja kadang orang udah males kan, udah kelamaan depan laptop atau gimana. Setuju. Iya benar-benar. Aku juga ngerasain sama sih kayak Angel sama Nico, kayak pengen cepat-cepat ngerasain gimana sih kelas offline tuh pas lagi sipil ya nggak sih, kan rasanya kayak dulu website TPB terus gitu. Pengen nih belajar sesuatu yang sipil tapi di kelas gitu. Kalau buat Julita nih, masih ada yang mau ditanyain nggak? Ada satu dari aku terakhir banget. Kalau misalkan udah kuliah offline, hal yang paling pertama banget nih, Nico sama Angel lakuin tuh apa? Boleh nggak berhubungan sama HMS, boleh. Masuk sekre lah. Jajan di Manggo. HMS ya, tetap jiwa HMS. Iya. Masih HMS. Tetap pertama tuh masuk sekre kalau gue. Lu gimana, Jo? Sama kali ya, cuman kayak lebih pengen ngerasain vibes belajarnya sih. Vibes belajar online-nya, karena kan udah bosen banget offline kan, pasti kayak jenuh segala macam. Berarti lu tiba-tiba yang ambis gitu ya, Jo? Gak ambis dong, kayak siapa tahu kan gue mencari spot-spot yang bisa buat tidur gitu nggak sih nih, kayak gimana nih tempatnya. Iya. Bohong, pasti bohong. Berdalih itu, Angel. Gak mungkin. Ke sekre juga sih, cuman kayak kalau semuanya ke sekre kan penuh gitu kan, jadi nggak bisa kelihatan, jadi harus ada yang mengalah guys. Nah kalau Nico ke sekre berarti kita cari yang lain lah, pasti kan pasukan-pasukan kayak Nico banyak kan yang mau ke sekre. Betul. Tapi lucu gak sih kayak Nico tuh tiba-tiba paling pertama kali offline datang ke Bandung. Welcome sekre. Dia udah nggak. Dia jalan-jalan Bandung langsung dia ke sekre Jo. Tapi ya gimana ya, soalnya gue sebagai anak DRT tuh ada dorongan tersendiri gitu kan, masuk ke sekre gitu. Jiwanya Nico tuh emang rela membantu buat bersih-bersih pertama kali kan. Jadi dia mau sekre tuh ada tujuannya. Betul. Bersih sekre. Jiwa ngepelnya tuh berontak gitu, gimana ya, kayak ngepel gitu katanya. Sambil nyanyi kan dia pakai pelan ya. Itu namanya berkontribusi ke HMS gitu. Oh itu bisa. Keren-kerennya. Membuat yang lain nyaman. Jadi dia tuh datang pertama kali ke sekre udah bersih, baru yang lain datang. Emang dermawan banget sih Niko ini sih. Oke. Ditunggu sih sekre yang bersihnya nih. Lanjut, ada lagi gak, Rey? Kamu kepo gak sih? Kayaknya terakhir banget nih sih dari aku juga. Ada nggak nih dari Angel sama Nico saran atau kritik buat HMS, atau boleh juga ngasih pesan-pesan buat HMS dan anggotanya, boleh, silahkan. Nico dulu deh nih. Gua ya udah. Gua karena anak baru nih ya di HMS, masih pembelajar Artemis, jadi gua rasa gua belum berhak lah buat mengkritik. Lagi pula pengetahuan gua masih minim banget nih tentang HMS, jadi gua pengen gimana ya, kayak apa ya katanya, gue jadi lupa aja statement. Ke anak-anak Artemis kayak pengen ngerangkul anak Artemis lah, kayak gimana ya, nanti kalau misalnya udah offline nih, kita tuh gak usah takut lah buat saling terbuka satu sama lain gitu ya, karena kan kita kalau online gini kan kehambat gitu, nggak bisa komunikasi secara langsung kayak gimana gitu, jadi kan pasti kita belum terlalu deket lah ya. Nanti kalau misalnya ada offline, kayak itu masa-masa kita buat saling ngedeketin diri biar makin solid, biar makin terbuka juga ke bos bisa HMS lainnya. Nah, terus juga jangan takut buat nanti berkontribusi di HMS. Gitu sih dari gue. Mantap. Okay. Angel gimana nih, Angel? Kalau dari gue sama sih, kalau kritikan mungkin belum ada ya, nginget ilmunya juga masih sedikit dan pengalaman yang dipunya juga nggak cukup banyak untuk ikut-ikut aktivitas yang ada atau kegiatan yang ada di HMS. Cuman mau nyampein pesan untuk bos bis itu, minta tolong aja kita Artemisnya diajak untuk terus belajar dan terus berproses biar bisa sama hebatnya kayak bos bis yang lain. Dan buat teman-teman Artemis, semangat terus, walaupun
struggling di online, cuma nanti seandainya udah offline jangan menutup diri, jangan enjoy dengan suasana online yang santai, tetap bisa buat terus berkembang bareng dan belajar lebih banyak lagi. Wih, mantap banget nih pesan dari Nico sama Angel. Paling kayaknya segitu dulu deh obrolan kita, Angel sama Nico. Makasih banget nih udah datang dan nyempetin waktu kalian buat cerita-cerita sama sharing nih di podcast Sejahtera episode kedua ini. Iya, bener banget. Buat Nico sama Angel, makasih banget udah luangin waktunya di tengah-tengah kesibukannya gitu kan, kuliah. Ya, makasih banyak. Pokoknya aku sama Rainer berterima kasih dan tim magang kesejahteraan juga berterima kasih. Dadah, Nico. Ya, dadah. Rainer udah diundang. Thank you, Ray. Dadah. Sip, mantap banget nih. Udah cerita-cerita dari Angel sama Nico nih, Jul. Waduh, jadi kebayang nih, aduh bener juga ya, pengen kayak Nico aku. Ya nggak, Jul? Kalau aku sendiri juga sama sih. Semua aku sependapat lah sama yang diomongin Nico dan Angel tadi. Selanjutnya kita ada apa sih nih, Ray? Ada nih, kayak tips and tricks buat ngadepin pandemi ini nih, Jul. Kita kan udah dengar nih tadi ceritanya Nico sama Angel selama kuliah dan magang ini kan. Kadang ada dari kalian tuh ngerasa ini online kayak gini, ada yang lebih seneng gara-gara bisa santai kan, kata tadi Angel juga. Ada juga yang online tuh jadi males gara-gara dulu kan biasanya kita nongkrong di perpus lah, kayak bersenda gurau gitu kan, ngumpul di sekre kalau misalnya offline buat bos bis. Nah sekarang kan jadi online jadi gimana ya? Pusing gitu jatuhnya tuh, Jo. Gimana tuh, Jo? Iya, sama sih. Kayak online gini tuh karena kita kelamaan di kamar ya, mungkin di kamar terus ngeliat laptop doang, terus kita juga nggak ketemu teman-teman, terus juga ya kita jadi sering kayak kalau nggak ketemu teman-teman kayak tiba-tiba lagi gabut gitu, sekelibetan overthinking, tiba-tiba apa aja dipikirin gitu kan, yang negatif-negatif dipikirin juga. Nah, kita punya tipsnya nggak sih, Ray, biar kita nggak keseringan overthinking nih? Iya, bener banget nih. Kita mau kasih ke kalian tips and tricks to keep your mind healthy during this pandemic nih. Nah, boleh nih langsung aja masuk ke tips pertama, Jul. Apa tuh? Tips yang paling pertama itu jangan percaya sama apa yang kita pikirin. Jadi tuh karena sebenarnya ya, kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Jadi kalau misalkan kalian berpikiran negatif tentang diri kalian sendiri, ya kalian akan terus-terus mendorong diri kalian itu untuk gak percaya diri dan malah terus-terusan merendah. Nah, sebenarnya tuh ketika orang lain ngelihat diri kalian, itu tuh nggak seperti apa yang kalian pikirkan. Kalian tuh bisa lebih baik sebenarnya di hadapan orang lain. Jadi sebenarnya aku punya satu tips dari TikTok, aku dapat dari TikTok. Sebenarnya anggap kalau pikiran kalian ini tuh orang yang berbeda dari kalian. Jadi misal kalau pikiran kalian bilang, udahlah kamu mah nggak bisa jadi ketua, misalkan udah kamu nggak bisa jadi ketua divisi A gitu. Terus kamu lawan diri kamu kayak, enggak, aku pasti bisa, tapi terima kasih untuk concernnya gitu. Jadi kita lawan diri kita sendiri ketika kita udah mengucapkan gitu kan di pikiran kita kata-kata yang negatif buat diri kita. Kalau dari aku itu, kalau dari kamu apa, Ray? Iya, bener banget nih. Tips dari Julita tuh bener-bener wow gitu loh. Biar langsung diakuin sama kalian tuh langsung bener banget lah pokoknya. Nah, yang kedua tuh dari aku nih, do something you like. Nah, do something you like itu maksudnya lakukan apa yang kalian suka. Jadi, ini tuh bukan pelarian dari kayak kuliah lah atau dari kepusingan kalian ya, karena memang semua itu kan harus dijalani. Tapi maksud aku tuh di sini kayak keep the things balance gitu. Jadi, antara main dan belajar tuh kalian harus seimbangin. Misalnya, hal yang membuat kalian pusing tuh misalnya belajar, dan main yang bikin kalian senang tuh main misalnya. Nah, itu kalian fokus gini misalnya. Kalau lagi belajar tuh kalian fokus belajar, dan kalau lagi main tuh fokus buat jalanin pikiran kalian. Gitu dari aku. Yang ketiga apa nih, Jul? Ada, ini yang terakhir sih, tips and tricks dari kita. Ada bikin goals yang ingin kalian capai. Jadi tujuan goals ini tuh supaya kita pikiran kita tuh udah tahu gitu, kedepannya tuh kita mau ngapain.
apa aja yang kita harus lakuin buat mencapai goals kita. Jadi kita nggak ada tuh waktu-waktu buat mikirin hal-hal lain di luar goals yang pengen kita capai ini. Jadi pokoknya pikiran yang negatif-negatifnya gitu ya bisa berkurang gitu di pemikiran kita gitu, di otak kita, di hati kita gitu kan. Tapi sebenarnya aku mau disclaimer aja sih, ini dari pembahasan tips and tricks kita sih. Kita sebenarnya walaupun kita bukan psikolog ya atau terapis gitu, kita cuman sekadar mengingatkan sesama anak muda gitu kan, sesama anak muda kita juga sebenarnya pikiran kita yang nggak jauh beda lah gitu. Aku pun mungkin pernah overthinking, Ray pun juga pernah gitu, tapi ya karena kita sama-sama masih muda gitu, masih mencari jati diri, jadi kita yang tahu diri kita sendiri itu sih. Bener banget tuh Jul. Nah tadi kan udah nih kita bahas tips dan triks buat menjaga pikiran kita tuh tetap jernih dan sehat gitu kan. Terus salah satunya kan melakukan hobi kita nih, bener gak nih Jul? Nah, buat kalian nih yang hobinya nonton film, nah aku dan Julieta tuh punya nih rekomendasi film buat ditonton kalian nih teman-teman. Yang pertama apa nih Jul? Yang pertama aku nonton karena aku suka Disney, suka Pixar juga. Jadi aku nonton Soul. Aku rekomendasi ini buat ya mengisi waktu luang kita. Jadi Soul ini ceritanya tentang ada guru musik gitu. Nah, dia tuh pengen jadi pemain jazz, pengen buat tampil di panggung gitu. Nah, tapi ketika dia udah dikasih kesempatan buat tampil di panggung, dia malah kecelakaan dan akhirnya meninggal. Dan ketika dia meninggal itu dia langsung kelempar ke dunia before afterlife gitu. Dan dia kan seharusnya udah meninggal. Ya seharusnya udah ke after dong. Tapi dari situ baru tuh dia ketemu sama soul atau jiwa yang masih mencari jati dirinya buat siap buat ke bumi gitu. Nah pokoknya dari situ adalah tantangan perjuangan dari si pemeran utamanya namanya Joe, dari Joe dan si jiwa ini. Nah buat teman-teman yang penasaran atau lagi gabut bisa banget langsung tonton film Soul ini karena menurut aku ini seru sih. Wih bener banget nih, menarik banget ya film Soul. Aku yang belum nonton jadi pengen nonton banget nih Joe. Langsung ke rekomendasi kedua nih dari aku tuh. Film Alice in Borderland. Mirip ya judulnya sama film kartun yang Alice in Wonderland. Cuman ini beda. Ini Alice in Borderland. Nah, ini tuh film Jepang sebenarnya. Series juga. Kalau nggak salah tuh ada 8 episode di Alice in Borderland ini. Nah, ceritanya tuh tentang 3 orang cowok yang kayak temenan gitu loh. Temenan dan suka main bareng. Dan suatu saat tuh dunia tuh bener-bener kayak hilang gitu. Dan mereka ternyata masuk ke dunia game. Nah, game-nya tuh macam-macam. Ada game kerjasama, ada yang sampai bunuh-bunuhan gitu loh, sedikit serem gitu loh ya. Cuman aku rekomen banget sih buat kalian yang suka kayak film-film yang sci-fi gitu, nonton lah boleh. Ini bener-bener mind blowing sih kalau aku waktu nontonnya itu. Gitu Nujul. Kamu ada pendapat gak nih tentang film ini? Wah, sejujurnya aku belum tonton karena aku sebenarnya kurang suka film yang terlalu banyak bunuh-bunuh gitu. Aku takut gitu kan, entahlah hati perempuan ini terlalu lemah gitu. Jadi ya nantilah kalau aku udah dapet spoiler buat wah ini seru banget nih, aku akan tonton sih kalau gabut. Karena aku pecinta film juga sebenarnya. Wih, mantap. Kalau Ray, ada lagi nggak sih yang mau direkomendasiin? Kayaknya ada satu lagi nih dari aku tuh film series juga. Judulnya The 100. Nah itu tuh film serial Netflix juga, udah 5 season bahkan, udah kayak jalan lama banget gitu, tapi ceritanya tuh nggak kayak apa ya, kayak nggak jadul gitu loh. Nah ceritanya tuh tentang katanya bumi tuh udah dipenuhi sama radiasi gitu, dan orang-orang tuh jadi nggak bisa tinggal di bumi, makanya mereka tuh tinggal di luar angkasa. Nah waktu itu kayak ada 100 narapidana gitu ceritanya, buat mau dikirim ke bumi gitu buat nyobain apakah bumi itu udah bisa ditinggalin atau belum gitu. Makanya ceritanya tuh ngisahin kayak 100 orang itu tuh merupakan individu yang berbeda, punya visi yang berbeda, punya misi yang berbeda. Jadi kalian harus mantengin gimana sih kayak apa ya jalan ceritanya 100 orang itu tuh dengan visi dan misi yang berbeda tadi bekerja sama buat hidup di bumi yang sebenarnya dari pada radiasi, kayak bener-bener dikiranya bumi itu cuman ada mereka doang gitu loh.
Gitu loh Jul, menarik banget kan filmnya? Wah, iya menarik banget. Itu kalau teman-teman yang suka film survivor gitu kan, atau ya film tahan hidup gitu kan, bisa banget. Terus ditambah lagi sci-fi sih, aku dengarnya tadi sci-fi gitu kan. Terus mungkin ada fisiknya juga, terus ada adu strategi gitu kan antar dua pihak. Terus juga ya pokoknya dari yang udah dijelasin Ray tadi, The 100 ini keren banget sih buat ditonton sama yang lagi gabut lah atau pecinta film gitu. Ya bener banget nih Jul. Yaudah deh, kalau tadi kita udah bahas yang rame-rame sedikit, nah kita masuk ke yang serius sedikit deh. Tadi kan kita di awal udah ngomong bakal ada info-info beasiswa nih buat kalian yang pengen bantu orang tua atau UKT ditolak gitu kan teman-teman. Nah langsung aja nih, masuk ke yang pertama, ada nih info beasiswa dari Bank Indonesia yang bakal hadir. Nah, beasiswa BI ini dibuka tiap bulan Februari sampai Maret, dan tiap tahunnya tuh tiap Februari-Maret terus gitu. Makanya teman-teman yang mau daftar, mulai siap-siapin berkas-berkas yang dikumpulinnya, dan jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Wah, harus banget sih. Tapi aku punya info lain tentang beasiswa juga. Ada infonya buat beasiswa dari Ikatan Alumni ITB tahun 1978 yang lagi dibuka sekarang banget nih guys. Jadi ya langsung aja siapin berkas-berkasnya, terus daftar deh, bisa deh langsung. Ada lagi nggak sih, Ray? Mantep nih Jul. Nah kalau teman-teman nih, kalau ada yang masih haus akan info beasiswa yang lainnya, boleh nih langsung dicek aja di kemahasiswaan.itb.ac.id, karena di sana tuh udah banyak banget info beasiswa yang bekerja sama dengan ITB, mulai dari yang masih coming soon, ada yang juga udah ongoing nih teman-teman. Nah kalian tuh nanti masuk ke web ini tuh pakai akun INA kalian ya, buat masa-masa ITB. Mantap lah. Iya, selain itu buat masa HMS juga, kalau suka info beasiswa gitu, yang suka daftar beasiswa, ada juga yang sering banget aku sering lihat di share, kayak ada yang terbaru tuh aku mau beasiswa yang diselenggarakan oleh yotedu.id, di mana yang mau tahu info beasiswa ini tuh bisa langsung cek di grup besar HMS ITB. Di situ ada ya info beasiswa gitu, kalian bisa lihat-lihat. Sebenarnya ada banyak banget yang masih open juga sebenarnya, jadi ya bisa langsung diikutin aja beasiswanya. Gimana nih teman-teman? Ternyata banyak juga ya beasiswa yang ditawarkan ITB buat anak-anak, buat mahasiswanya tuh. Cuman kuncinya tuh 2 teman-teman, sering cari informasi dan jangan mager ngurus berkasnya. Pokoknya yang sering aku tuh mau ngomong, karena setiap mahasiswa tuh kadang malesnya tuh emang ngumpulin berkas karena terlalu ribet gitu lah. Gitu. Oke, lanjut kamu, Ray. Ya bener sih, bener. Aku sendiri juga kalau mau daftar kayak yang beasiswa gitu tuh kayak mager, kadang suka diminta kayak berkas-berkas yang kayaknya hilang deh, aku nggak tahu kemana gitu loh. Nilai-nilai rapot itu kayak aku suka hilang, nggak tahu kemana loh sebenarnya Jul. Tapi kayaknya Jul ini udah masuk ke ujung acara deh Jul. Tapi ada, tadi aku di awal udah sebutin, kita tuh bakal apa tuh? ngungkapin, ngasih tahu pemenang dari fun quiz kita yang diadain di episode 1 kemarin. Buat nama pemenangnya bisa langsung cek di bawah atau di atas ini. Nggak tahu ya. Dan tim editor, tolong tim editor. Ya, pokoknya buat pemenang yang tadi udah dilihat namanya, bisa langsung hubungin kontak yang kemarin kalian kasih jawaban kalian di pertanyaan fun quiz yang pertama. Udah, tapi ya sayang banget karena podcast kita udah berakhir, terus juga kita udah seru-seruan bareng nih selama 2 episode ini, dan ini adalah episode terakhir, nggak ada episode 3 di podcast kesejahteraan. Tapi kalau misalkan tenang. Tapi misalkan kalian suka gitu podcast kayak gini, atau mau lihat Jul sama Ray ngobrol-ngobrol lagi gitu, bisa nggak ya? Bisa sih kayaknya. Bisa. Chat ke IG HMS atau ke tweet Bumi Sipil gitu buat request podcast ini tetap diadain gitu. Atau mau ngobrol-ngobrol sama Jul dan Ray lagi. Iya, mantap banget sih.
teman-teman yang lagi dengerin jangan lupa juga follow IG-nya Kesranya HMS, terus IG-nya HMS ITB sama Twitter HMS di Bumi Sipil ya teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman, podcast HMS tuh masih banyak dan menarik banget. Kalian jangan dengerin kita doang, soalnya kita kan keren, gak tuh bercanda. Soalnya yang lain juga lebih keren lagi teman-teman. Jangan lupa didengerin ya. Iya betul, karena podcast saya juga membahas tentang lebih ke sipil ya, lebih ke sipil banget gitu. Jadi teman-teman bisa tahu nih di dunia sipil tuh kayak apa dan dapat info-info tentang persipilan. Udah sih, ya udahlah Ray, udah mau habis nih waktu kita. Bener juga nih Jul. Kita pamit undur diri ya. Gimana nih? Oke. Teman-teman, dadah. Terima kasih sudah mendengarkan. Thank you.